Yo, semua balik lagi ke ngobrol negara santuy. Tempat kita bahas hal berat tapi baiknya tetap kayak nongkrong di warung kopi. Betul banget. Karena kalau ngomongin negara tapi pegang terus, nanti dikira lagi sidang kabinet kita. Dong, padahal kita cuma dua bocah gabut. Nah, hari ini kita bahas topik yang sering banget muncul nih kalau lo lagi kuliah hukum atau politik. Teori kedaulatan dan teori demokrasi dalam ilmu negara. Terus gimana relevansinya ke sistem ketatanegaraan modern? Kasih ya. Oke, kedaulatan itu simpel. Dibuka PP-nya. Ya dong. Siapa yang paling berkuasa dalam satu negara? Kayak siapa yang punya remote TV di rumah lo? Itu yang paling berkuasa. Nah, ya bener tuh. Dalam teori klasik ada beberapa versi nih. Ada kedaulatan Tuhan yang bilang kekuasaan itu berasal dari Yang Maha Kuasa. Ada kedaulatan raja yang artinya raja jadi simbol tertinggi negara. Lalu kedaulatan negara yang intinya negara itu sendiri punya kuasa absolut. Dan yang paling sering kita bahas di kelas sih kedaulatan rakyat, bahwa yang punya kekuasaan tertinggi ya rakyat. Pemerintah cuma minjam kekuasaan itu buat ngatur negara. Kayak lo nanti motor ke abang Cone, motor punya lo tapi Cone yang jagain sementara. Tidak tipis lah. Masuk ke teori demokrasi. Nah, kalau teori demokrasi itu basic value, lanjutan dari kedaulatan rakyat. Intinya rakyat bukan cuma punya kuasa, tapi juga bisa ngatur gimana kekuasaan itu dijalankan. Nah, dalam demokrasi modern ada dua hal penting. Yang pertama itu partisipasi rakyat. Dimana lewat pemilu, diskusi publik, protes dan sebagainya. Yang kedua ada pembatasan kekuasaan lewat rule of law, konstitusi dan check and balance. Jadi nggak ada tuh cerita pemimpin boleh semena-mena. Kalau rakyat yang punya kuasa, yang pemimpin harus tunduk sama aturannya rakyat. Setuju. Lalu relevansinya dengan sistem ketatanegaraan zaman now. Sekarang kalau kita tarik ke kondisi kontemporer, teori-teori tadi itu bukan sekadar sejarah doang, masih ada dasar banget. Ya, contoh sederhananya yang pertama itu sistem pemilu, wujud kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, yudikatif, implementasi demokrasi modern biar kekuasaan nggak numpuk di satu orang. Konstitusi pagar mainnya. Nah, dan sekarang demokrasi makin berkembang karena adanya teknologi, rakyat makin kritis, akses informasi terbuka, pengawasan publik makin kuat, jadi konsep kedaulatan rakyat itu makin hidup. Oh, betul. Walaupun ya tantangannya juga makin rame, hoax, politik, identitas, polarisasi, tapi itu bagian dari dinamika demokrasi modern lah. Jadi intinya teori kedaulatan dan demokrasi itu fondasi banget buat ngerti gimana negara bekerja dari yang dulu-dulu sampai yang kekinian, semuanya masih kepake. Yang penting sebagai rakyat kita harus sadar kalau kita punya peran, karena demokrasi cuma jalan kalau rakyatnya melek dan mau terlibat. Oke, itu dulu obrolan tongkrongan kita ya. Semoga lo dapat insight, bukan cuma dapat ngantuk. Gue Benny, gue Ras, gue Maco. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jaga kewarasan, jaga demokrasi, dan jaga sambil dompet. Assalamualaikum.